Halo, selamat malam semua teman-teman. Halo dok. Malam hari ini kita akan IG live lagi ya, barengan sama Mbak Salma Dia Saraswati, MPSI, yaitu psikolog klinis dewasa dari Halodoc. Dan pada malam hari ini nih kita akan membahas tentang kepercayaan diri, cara membangun kepercayaan diri dengan tepat gitu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman kemarin udah ada yang sempet kasih pertanyaan ke kita. Nanti kita akan jawab pertanyaan satu persatu barengan sama Mbak Salma ya. Kita tunggu dulu teman-teman kumpul semua dan kita tunggu Mbak Salma gabung sama kita malam hari ini. Halo, selamat malam Mbak Salma. Malam. Nah, teman-teman ini kita udah gabung sama Mbak Salma. Mbak Salma Dia Saraswati MPSI, yaitu psikolog klinis dewasa dari Halodoc. Dan pada malam hari ini kita Bener akan banget. membahas topik yang lumayan seru karena mumpung lagi pandemi juga, mungkin banyak orang masih di rumah, belum mulai WFH, kampus juga belum mulai gitu kan. Jadi bisa menambah informasi nih cara untuk menambah kepercayaan diri. Dan kita akan ngobrol bareng sama Mbak Salma malam hari ini. Mungkin kita tanya-tanya dulu nih Mbak Salma kan lagi sibuk apa nih? Oke, sekarang kesibukannya kebetulan saya juga seorang dosen gitu ya, apa namanya selain psikolog dewasa gitu ya. Karena memang kondisinya lagi pandemi, jadi konselingnya itu sekarang dialihkan ke online semua untuk sementara Online. gitu. Iya. Oke, nah malam hari ini kita akan membahas tentang cara membangun kepercayaan diri dengan tepat nih Mbak. Aku mungkin tanya-tanya sedikit dulu kali ya. Hmm, Uh, oke. Kenapa sih kok misalnya ada orang yang bisa mengalami namanya krisis kepercayaan diri? Oke, kalau dari penyebabnya sih sebenarnya setiap orang bisa jadi beda ya. Kalau saya sendiri biasanya membagi penyebabnya itu kemungkinannya ada dua, dari internalnya dia sendiri dan dari juga eksternal gitu ya. Kalau dari internal biasanya bisa dari pola pikir seseorang itu yang cenderung negatif ya, dia yang mudah membandingkan diri dengan orang lain, dia yang kurang mengenal dirinya. Intinya memang datang dari dirinya sendiri gitu ya. Kemudian ketika apa namanya sedangkan yang dari eksternal itu lebih ke biasanya bisa berupa pola asuh orang tua yang kurang tepat gitu ya. Kemudian bisa juga ada pengalaman traumatis. Jadi ketika dia pernah menunjukkan sesuatu terus dari lingkungan tuh kayak di apa ya kurang diapresiasi gitu. Jadinya dia semakin enggan untuk menunjukkan itu bisa kemungkinan juga seperti itu gitu. Jadi untuk penyebabnya sebenarnya agak kompleks tapi teman-teman sendiri kalau mau mencari tahu bisa mencari tahu kira-kira apa sih selama ini yang menyebabkan teman-teman tuh sulit untuk percaya dengan dirinya sendiri kayak gitu. Oh jadi sebenarnya kalau dari eksternal sendiri bisa jadi karena ada Mm-mm. peristiwa traumatis gitu ya salah satunya. Jadi dia Iya, merasa mm-mm. insecure, minder gitu ya. Jadi kayaknya mau saat Benar. melakukan sesuatu jadi ragu-ragu gitu ya Mbak. Iya. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengalami krisis kepercayaan diri nih gitu. Kira-kira Mm-mm. apa sih akibat yang timbul gitu ketika dia krisis Mm-mm. kepercayaan dirinya muncul gitu? Apakah nanti Mm-mm. dia jadi Mm-mm. apa ya, jadi antisosial misalnya atau jadi Mm-mm. traumanya Mm-mm. makin parah atau gimana tuh, Mbak? Mm-mm. Mm-mm. Biasanya yang paling kelihatan itu semua kegiatan dan aktivitasnya dia tuh jadi kehambat. Jadi kayak mau ngapa-ngapain itu ragu, mau ngapa-ngapain tuh takut, mau ngapa-ngapain tuh ngerasa dirinya tuh nggak cukup oke gitu ya. Jadi mau buat maju pun jadi sulit gitu loh karena dia nggak percaya diri gitu. Yang paling kelihatan biasanya di situ sih yang berdampak biasanya. Oke, nah kalau misalnya dari isu kepercayaan sendiri ini tuh kepercayaan diri sendiri ini tuh bisa menghambat potensinya dia nggak sih Mbak untuk berkembang gitu misalnya? Oke, bisa banget gitu loh, karena ketika orang merasa nggak percaya diri, dia akan punya mindset bahwa aku nih nggak bisa ngelakuin ini, aku tuh nggak cukup bisa, nggak cukup baik, nggak cukup oke nih untuk ngelakuin ini gitu. Akhirnya ya dia nggak ngelakuin apa-apa biasanya. Jadi apa namanya yang harusnya dia bisa berkembang melalui aktivitas atau melalui aspek ranah kehidupannya dia itu ya jadi terhambat gitu. Sehingga yang sebenarnya dia bisa jadi punya potensi sesuatu nih, tapi ketika dia terhambat karena ketidakpercayaan dirinya ini ya itu akhirnya tidak muncul gitu ya. Contohnya
Misalnya nih, apa namanya, kita dulu mungkin suka lah nyanyi, suka menggambar, suka melakukan hal-hal lain itu ya. Kemudian apa namanya, ketika kita terus-menerus mengembangkan rasa nggak bisa deh aku nari, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa gambar dan segala macam, dan itu nggak diasah, nggak di apa-apain ya, akhirnya kita nggak pernah tahu apakah kita sebenarnya berpotensi untuk bisa gambar atau enggak gitu. Karena saya sendiri percaya bahwa kepercayaan diri ini inline atau sejalan dengan usaha yang kita lakukan, proses belajarnya kita. Jadi kalau kata slogan buku Practice Makes Perfect itu benar gitu, karena emang seperti itu kayak gitu. Oke, jadi kayak tadi contohnya kan misalnya dulu dia suka gambar karena nggak diasah, Hmm, jadi kayak nggak ada rasa percaya diri gitu. Mungkin nggak sih Mbak kalau hmm, misalnya ketika dia misalnya dia menyanyi gitu, atau ketika misalnya dia menggambar gitu, iya. karena nggak diapresiasi dengan orang sekitar, atau misalnya kayak gambarnya jelek nih, atau misalnya suaranya nggak bagus nih, itu juga sebenarnya bisa menjadi Hmm, hmm, dorongan dia untuk jadi trauma ya Mbak? bisa banget, iya, karena dia ngerasa apa emang iya ya gambar aku nggak bagus, apa emang iya ya aku suaranya jelek gitu ya. Apalagi kalau masih usia anak-anak, usia apa namanya yang belum dewasa, biasanya sangat mudah sekali menerima omongan-omongan dari luar. Pun kita sebagai orang dewasa pun mudah ketika ada kritik negatif Iya terus kita betul. jadi mempertanyakan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi ya eksternal itu juga berpengaruh, tapi balik lagi kalau karena kita udah dewasa jadi kita bisa lebih mudah untuk memfilter mana nih omongan dari luar yang bisa kita terima, mana yang enggak kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya udah muncul nih rasa tidak percaya diri gitu, caranya untuk Mm-hmm. mengembalikan lagi itu gimana ya Mbak, supaya rasa percaya diri kita meningkat gitu? Oke, yang pertama biasanya kita harus tahu dulu apa yang kita suka lakuin, apa yang kita mau lakukan. Jadi lebih ke pemahaman dan pengenalan diri sendiri tuh harus bagus dulu gitu, karena supaya ketika ada orang lain ngomong itu nggak langsung jadi kita masukkan ke hati. Jadi kita bisa memfilter kayak kamu tuh nggak bisa gambar ya. Terus kita kan bisa mikir ya, aku emang gambarnya nggak bagus-bagus amat, tapi aku suka gambar dan ya udah itu udah cukup buat aku kayak gitu. Selain mengenal diri, bisa juga kita punya mindset yang bertumbuh aja gitu. Dalam artian yang namanya sesuatu aktivitas, suatu kebiasaan itu kan memang tidak ada yang sempurna. Dalam artian kita mau belajar sampai berapa belas tahun pun nggak mungkin kita bisa benar-benar sempurna melakukan sesuatu gitu. Jadi yang penting kita sudah berusaha, kita udah cukup oke dengan hal itu, ya udah itu udah cukup bagus. Dan yang terakhir adalah sebisa mungkin stop bandingin diri kita dengan orang lain gitu, karena kita nggak pernah tahu proses mereka gitu. Misalnya kita lihat wah suaranya bagus ya, ternyata suara aku jelek gitu, kita nggak pernah tahu berapa jam dia berlatih sebelumnya, kemudian apa yang dia lakukan di balik layar itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau mau membandingkan, kita bisa membandingkan dengan diri kita yang dulu, kayak misalnya wah dulu aku cuma bisa gambar pemandangan sederhana, sekarang bisa lebih kompleks, kan itu udah ada progress dan it's good enough gitu. Jadi kunci utamanya adalah jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi mengenali diri kita sendiri gitu ya Mbak. Benar. Oke, ini kita kemarin udah sempat mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman Halodoc Hmm? nih, dan sekarang aku kayak mau bacain Hmm? satu-satu pertanyaannya supaya bisa dijawab sama Mbak Oke. Salma ya. Oke. Oke, ini yang pertama ada pertanyaan dari Putri V. Gimana ya Mhm. Mbak caranya menghadapi opini orang lain agar kita nggak semakin nggak pede? Oke. Eh, kita perlu ketahui dulu yang mengkritik ini siapa gitu. Dalam artian kita nggak pernah bisa mengontrol apa yang disampaikan, direspon orang lain. Kita mau gambar bagus, bahkan Raisa yang suaranya udah bagus pun pasti ada aja orang yang nggak suka kayak gitu. Jadi Betul. kita filter aja, kalau emang apa namanya orangnya nggak kenal-kenal banget sama kita, ya kita nggak harus terima gitu sih.
Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Hedwig Jazz. Gimana ya Mhm. caranya supaya kita tetap percaya diri dan nggak minder nih walaupun kita gemuk dan nggak glowing seperti orang lain. Ini perasaan insecure ya. Oke, iya benar. Memang kita seringkali nggak pede karena adanya standar ya, beauty standar dari luar kayak gitu. Tapi sayangnya memang beauty standar itu seringkali nggak sehat buat kita. Yang bisa dilakukan adalah kita at least pastikan dulu bahwa diri kita sehat secara fisik. Dalam artian ya kalau misalnya dihitung pakai BMI ya nggak terlalu apa namanya terlalu obes lah gitu. Kalau misalnya udah ke arah-arah nggak sehat, oke nih kita fokusnya adalah diet dan olahraga itu bukan untuk cantik atau bukan untuk impress orang, tapi gimana supaya kita sehat dan diri kita ini bisa bermanfaat buat aktivitas sehari-hari gitu. Karena ketika kita terlalu gemuk itu kan juga nggak baik buat kesehatan gitu. Kemudian memang meskipun kita nggak glowing dan gemuk, tapi tetap ada kok beberapa hal lain gitu ya, kayak hal-hal lain yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita tunjukkan ke orang lain, ke diri kita sendiri, yang itu bisa membuat kita makin pede gitu. Contohnya aja sekarang sudah banyak model-model yang plus size gitu, sudah banyak apa namanya ya uh, model-model yang juga memperlihatkan bahwa mukanya itu memang nggak sempurna kayak gitu. Yang penting adalah kita terus berusaha untuk memperbaiki diri aja. Dalam artinya jangan sampai nih ketika kita terlalu gemuk, kemudian muka kita nggak sehat, terus kita merasa ya udahlah aku gini aja pede ya. Nggak apa-apa kalau kamu pede nggak apa-apa. Cuman kan yang harus perhatikan adalah gimana tetap bisa apa namanya sehat dengan apapun yang kita punya kayak gitu sih. Jadi intinya sebenarnya kalaupun harus intinya misalnya merubah diri gitu ya, misalnya lebih Mm-mm. kurus atau misalnya jadi lebih glowing, itu tuh sebenarnya balik lagi agar supaya kita lebih mencintai diri kita gitu ya, Mbak. Mm-mm. Benar. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Ila YS. Kenapa sih kita suka nggak percaya diri saat ikut ngobrol? Karena nggak ditanggapi dan takut nggak direspon nggak enak gitu. Karena jadi sebenarnya takut nimbrung ngobrol gitu kan. Oke. Iya, emang kadang itu apa namanya ketika kita berada di dalam obrolan tuh seringkali respon orang lain itu kadang nggak terduga gitu. Kadang yang nggak ngerespon kita, responnya nggak sesuai dan segala macam. Dan sebenarnya itu tuh sesuatu yang wajar gitu. Bisa dicari tahu apakah itu intens terjadi, misalnya sudah terus-menerus terjadi, atau itu baru sekali dua kali dengan orang yang sama atau orang yang berbeda gitu. Karena ketika sudah ada pola yang pasti kayak aku setiap ngomong pasti nggak didengerin, itu pasti ada yang salah, kayak kenapa setiap aku ngomong kok nggak didengerin. Mungkin kita bisa evaluasi diri gitu ya, tapi ketika itu hanya terjadi kayak sekali dua kali nggak yang intens ya simply bisa jadi karena orangnya capek atau orangnya nggak interest atau memang apa namanya ada hal-hal lain yang mengganggu gitu. Jadi balik lagi respon orang lain kita nggak pernah tahu ya, kalau mau tahu pasti kita bisa tanyain kenapa dia itu nggak merespon kita dengan baik gitu. Tapi selama itu nggak intens terjadi ya sebenarnya itu sesuatu yang normal aja sih. Jadi sebenarnya jangan negatif thinking dulu ya kalau misalnya Iya, ngobrol terus nggak ditanggepin, mungkin orangnya nggak denger atau nggak enggah gitu ya. iya bener. Oke, Apalagi kondisi pandemi gini online ya, jadinya kadang jaringan sinyalnya itu mungkin suka juga mempengaruhi banget. Iya. betul. Oke, ini Mbak ada pertanyaan lagi dari Kurnia Hasan. Apakah keraguan-raguan itu juga termasuk dalam mental health issues? Mm-mm. Kalau itu intens terjadi dan sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, itu mungkin bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kamu mungkin mengalami sebuah isu kesehatan mental gitu. Tapi ketika itu ya cuma sekali terjadi dan nggak sampai bikin kamu malas ngapa-ngapain atau menghambat kamu beraktivitas, itu sebenarnya sesuatu yang wajar gitu. Karena memang sebagai manusia yang namanya ragu-ragu dalam melakukan sesuatu tuh ya wajar aja kayak gitu ya. Kita semua pernah merasa ragu gitu. Yang terpenting adalah ketika selama itu nggak mengganggu kita, nggak menghambat kita, itu fine fine aja. Gitu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan agak panjang nih pertanyaannya Mbak. Mm-hmm. Kalau dalam menentukan keputusan besar dalam hidup, apa aja sih sebenarnya yang harus dipertimbangkan dan kalau misalnya takut menyesal tuh seperti apa nih gitu? Oke. Ketika kita harus mengambil keputusan yang cukup besar gitu ya, kalau saran dari saya biasanya cobalah
dibantu dengan visual atau tulisan dengan apa namanya semacam mind map gitu. Bisa ambil kertas A3 terus dituangkan beberapa pilihan yang ada gitu. Dari semua pilihan yang ada ini pastikan dulu kamu mengetahui konsekuensi yang mengikutinya. Jadi bahasanya resikonya apa sih ketika kita mengambil ini gitu. Jadi kita bayangkan aja gitu. Nah, dari beberapa opsi dan resiko-resiko ini kita bisa memilih mana yang kita rasa cukup nyaman untuk dijalani kita aja gitu, yang kita siap untuk menjalani resikonya, karena nggak ada pilihan yang nggak ada resiko sebenarnya, tinggal mana yang menurut kita cukup nyaman aja untuk dijalani, dan apapun pilihannya kita nggak pernah tahu benar salahnya kecuali memang sudah dipilih nantinya gitu. Jadi sebenarnya paling benar tuh kita membuat kayak semacam mind map gitu ya, ditulis misalnya kalau kita pilih Iya, A, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kita bener, ganti kayak plus gitu minusnya kan apa, ya. bener. Mm-mm. Oke, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Ted Odems. Apa benar passion dan kepercayaan diri itu tidak selalu berbarengan? Kayak misalnya passion aku nyanyi, cuman aku nggak pede gitu. Atau sebaliknya, itu Mm-mm. gimana? Bisa banget sih, karena baik lagi tadi yang mempengaruhi kepercayaan diri ini juga banyak banget kayak gitu. Kalau misalnya tadi dicontohkan, aku passion nyanyi tapi nggak pede ya bisa-bisa aja, karena bisa jadi ketika harus on stage terus mikirin yang macem-macem, terus jadi nggak pede, takut gitu wajar aja gitu. Tapi bukan berarti di hal lain, di bidang lain kamu nggak pede gitu. Jadi memang pede ini bisa tergantung situasinya, tergantung aspeknya ya fine-fine aja sih gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Laurandli. Apakah wajar kalau di usia 30-an masih suka nggak percaya diri dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari? Ini mungkin dalam lingkungan kantor kali mungkin maksudnya ya. Jadi kok masih nggak pede Oke, punya tugas ini gitu. oke. Wajar banget sih gitu, karena memang yang namanya kemampuan kantor atau pekerjaan kantor itu kan terus beradaptasi, terus bertambah seiring berjalannya zaman gitu. Mungkin dulu kita nggak pernah tahu bahwa apa namanya nggak pernah butuh yang namanya apa namanya editing video, gambar dan semacamnya, kita nggak pernah kebayang gitu Pak. Tapi sekarang kita udah kayak sehari-hari aja menggunakan itu gitu, dan Ya. kalau misalnya sekarang kita nggak pede ngelakuinnya ya nggak apa-apa gitu, karena memang sebelumnya kita nggak pernah ngelakuinnya gitu. Tapi ketika itu sudah terjadi berkali-kali, kayak misalnya memang apa namanya kita nggak pede dengan satu kemampuan kantor yang itu terjadi sejak dulu ya, mungkin bisa dicari tahu gitu apa yang membuat nggak pede, apakah benar-benar dari diri sendiri ataukah jangan-jangan nih ada dari luar juga nih yang membuat kita jadi nggak pede nih kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pekerjaannya memang pekerjaan yang sudah sering dilakukan, sebenarnya Mm-mm. kalau masih nggak pede, mesti dicari faktornya dulu nih ya. Iya benar. Apakah karena insecure dari lingkungan atau mungkin dari pekerjaannya memang yang susah gitu ya Mbak? Mm-mm. Mm-mm. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Hijab by Molly. Sebenarnya ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu itu bentuk kepercayaan diri atau kewaspadaan? Jadi kalau dia ragu-ragu, dia Sebenarnya bisa waspada apa gimana nih? sebenarnya bisa ke kedua-duanya sih, cuman kita nggak perlu melabelkan itu apakah nggak pede atau waspada gitu. Lebih ke selama ini dampak dari keraguan-raguan ini buat kamu apa gitu. Apakah kemudian itu membuat kamu nggak berani melakukan sesuatu, kurang berani untuk melangkah, atau apa namanya dampaknya malah menjadikan kamu jadi lebih tadi lebih apa ya, lebih mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah ini gitu. Jadi ya waspada itu juga bisa. Jadi tergantung dampaknya ke kamu, dua-duanya bisa-bisa aja. Dan yang terpenting adalah ketika kita ragu gitu ya, coba cari hal yang bisa bikin kita yakin. Kalau bisa kayak pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalnya kita harus on stage nyanyi gitu ya. Mungkin itu bukan pertama kalinya kita nyanyi gitu. Kita bisa flashback kayak, oh kemarin aku bisa kok nyanyi. Oh kemarin aku udah melewati ini kok gitu. Jadi seringkali memang kita nggak pede karena itu bukan pertama kalinya sebenarnya gitu. Cuman karena uh, ya memang itu situasinya bikin cemas, jadinya memicu ketidakpedean kita itu gitu. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dok, Mbak ada tips jangka waktu dalam menentukan langkah untuk hidup nggak ya? Kayak misalnya
kelas 1 SMA nih udah tahu harus mau kuliah di mana gitu. Jadi sebenarnya dia mau menentukannya nih apakah harus plan dari jauh-jauh Oke, hari atau dihadapin aja nih oke. sesuai nanti kalau waktunya udah datang. Hmm. Oke, itu bisa disiapkan dari sekarang sih. Dalam artian tadi tips yang pertama adalah mengenali diri itu jadi poin utama gitu. Karena kita jadi tahu apa yang mau kita raih, apa yang mau kita wujudkan, termasuk apa yang kita suka gitu. Jadi kalau misalnya masih SMA, apalagi SMA kelas 1, lebih bisa dieksplor aja kira-kira kayak mata pelajaran apa sih yang disuka selama ini gitu ya. Hal apa sih yang senang dipelajari gitu. Atau kalau misalnya lihat lingkungan di sosial media, kira-kira ada nggak profesi yang disukai gitu, yang kayaknya menarik, yang bisa dieksplor. Nah, dari situ kalau bisa lebih eksplor, cari tahu lagi tentang si pekerjaannya dan segala macam. Nanti jadi kayak cari aja mana yang klik sama kamu gitu sih. Oke, jadi sebenarnya plan dari jauh-jauh hari juga sebenarnya penting gitu ya Mbak, karena dalam Iya. proses mengenali diri sendiri gitu ya. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Sofia. Eh, Mbak, ada kata terlambat nggak sih untuk mengejar sesuatu yang kita suka dan kita mengerjakannya juga percaya diri? Kalau sebelumnya dia Mm-mm. merasa minder Mm-mm. nih gitu, ada kata terlambat nggak Mm-mm. nih untuk memulai? Mm-mm. Nggak ada sih, sama sekali nggak ada gitu ya. Jadi apa namanya, kata terlambat nggak ada, tapi lebih ke kamu mau nggak ngejalaninnya gitu ya. Karena yang namanya membentuk kepercayaan diri, membentuk kata bisa itu butuh proses gitu ya. Tinggal kamu mau atau tidak menjalani prosesnya yang seringkali nggak cepet gitu. Jadi kadang kita mudah nyerah lebih karena prosesnya yang kita anggap, aduh kok kayaknya aku udah gambar tiap hari gambarnya masih gini-gini aja kayak gitu. Oh kayaknya aku udah masak tiap hari kok masakanku gini-gini aja kayak gitu. Tapi emang yang namanya kebiasaan yang akhirnya bikin kita pede itu ya karena kita terus mau untuk belajar dan berusaha itu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang merasakan Mhm. krisis kepercayaan diri gitu ya Mbak. Sebenarnya krisis kepercayaan diri ini tuh sebenarnya bisa sembuh nggak sih atau bisa hilang nggak sih Mhm. dengan seiring dengan berjalannya waktu, atau orang harus melakukan misalnya terapi atau harus apa nih supaya percaya dirinya tuh bangkit gitu? Mhm. Oke, rata-rata sih memang kita itu ada satu, dua, atau beberapa aspek yang kadang kita itu nggak pede gitu. Dari diri kita, dari hidup kita pasti ada beberapa gitu. Sangat jarang ketika seseorang itu benar-benar apa namanya percaya diri dengan apa yang ada di dirinya. Jikapun ada, biasanya dia sudah melewati proses tadi, proses ketidakpercayaan diri ini gitu ya. Jadi memang wajar ketika kita punya satu dua aspek yang kita ngasih ngerasa kurang pede gitu ya. Ya, yang penting adalah kita tetap bisa beraktivitas, kita tetap bisa melangkah, kita tetap bisa mencoba untuk overcoming ketidakpedean kita itu gitu. Jadi misalnya kita nggak pede buat ngomong di depan umum, kita berusaha untuk ayo belajar gimana caranya bisa pede gitu. Jadi nggak terus stuck di sana gitu. Ketika kamu udah stuck dengan ketidakpedean dan ketakutan kamu itu, nah itu yang harus di terapi. Maksudnya harus coba konsul ke psikolog sih biasanya gitu. Oke. Nah, ini kan faktor ketidakpercayaan diri dari dalam diri sendiri ini Mbak. Kalau misalnya dari luar gitu, misalnya kita melihat untuk kita kita merespon orang yang rasa percaya dirinya kurang, ada nggak sih seharusnya yang dilakukan oleh misalnya teman atau keluarga gitu? Kalau misalnya kita melihat Mm-hmm. saudara kita atau teman kita nih rasanya kok dia PD-nya kurang nih gitu, cara nge-pushnya tuh gimana ya? Oke, apa namanya, kita bisa mencoba untuk mengapresiasi usahanya dulu gitu ya. Misalnya dia ngasih kita makanan gitu ya buatan dia. Pasti kadang dia mikir, dia bilang, ih sorry ya makanannya biasa aja, atau kayak makanannya nggak enak deh, atau bentuknya jelek ya gitu ya. Kita jangan langsung mengiyakan itu gitu. Kecuali emang udah deket banget terus kita bisa bercanda, cuman biasanya jangan gitu ya. Tapi kita apresiasi dulu, ih tapi lucu tahu ini begini, atau enak tahu rasanya sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin besok bisa ininya di bagian sini, ini di bagian situ gitu. Kita bisa ngasih saran, tapi sarannya yang spesifik, jangan yang general kayak besok bisa lebih baik lagi ya, jangan gitu. Maksudnya kalau misalnya tentang gambar, oke mungkin ini bisa ditebelin garisnya, atau kamu bisa cari inspirasi dari sini misalnya kayak gitu. Tapi yang terpenting lebih ke apresiasi itu sih, apresiasi usahanya dia. Dan kalau misalnya kamu tahu prosesnya dia gitu ya, kamu bisa bandingin dengan proses dia sebelumnya. Kayak kamu inget nggak dulu kamu kalau masak
gosong loh gitu. Sekarang udah progres tahu ini udah jadi bentuk makanan yang bisa dimakan misalnya gitu. Jadi at least kita bisa remind dia bahwa dia sebenarnya udah berproses lebih baik loh gitu. Cuman kadang dia yang apa namanya yang nggak ngelihat itu gitu. Oke, wah makasih banget nih Mbak Salma, obrolannya malam ini seru banget dan semoga bermanfaat nih untuk Sama-sama. teman-teman Halodoc di rumah Iya. juga ya. Nah, kita udah Oke. hampir 30 menit, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman Halodoc dari Mbak Salma. Oke, yang terpenting adalah kita sebagai manusia itu unik gitu. Jadi kalian nggak harus sama dengan orang lain untuk bisa Oke. jadi pede. Jadi find apa yang unik dari diri kamu dan udah jadi diri kamu aja. Karena ya berbeda itu nggak apa-apa dan nggak bikin kita jadi nggak pede gitu. Pokoknya yang paling penting harus menyayangi diri sendiri gitu ya Mbak. Jadi harus Iya, mengenal sebenar diri. banget. Oke, buat teman-teman Halodoc nih yang pertanyaannya belum sempat kejawab, tapi masih mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Salma bisa, karena Mbak Salma ada di Halodoc tiap hari apa dan jam berapa nih Mbak? Oke, kalau saya biasanya tiap hari Senin sampai Jumat. Untuk jam pastinya kalau malam tuh jam 20 sampai 22. Kalau pagi ini bisa berubah-ubah, jadi bisa dicek aja jadwalnya kalau pagi. Tapi kalau malam udah pasti 20 sampai 22, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 20 sampai 22. Jadi kalau misalnya habis ini Iya, nih masih mau ngobrol sama iya Mbak Salma bener masih banget. bisa ya. Bisa Oke. banget. Oke, makasih banyak nih Mbak Salma. Makasih juga untuk teman-teman Oke, Halodoc yang udah gabung. Sampai jumpa di Instagram Live Halodoc berikutnya. Stay safe, stay home semuanya. Makasih Mbak Salma. Sampai jumpa. sama-sama Mbak. Sampai jumpa.